Perkenalkan, nama saya Kaniyama Yulina Nepospos. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya pahami tentang materi bab 1, yaitu konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Pokok pembahasan yang pertama adalah pengertian pendapatan nasional. Diawali dengan pengertian pendapatan. Pendapatan adalah hasil yang diperoleh dengan usaha yang dikelola dengan modal yang sekecil-kecilnya demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi, pengertian pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara. Biasanya, perhitungan pendapatan nasional dalam periode 1 tahun. Jadi, semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, maka pendapatan nasionalnya juga akan makin semakin tinggi. Pembahasan yang kedua yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian. Dalam menghitung pendapatan nasional, kita dapat mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Secara umum, struktur perekonomian suatu negara dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pertanian, yang kedua yaitu perindustrian, yang ketiga yaitu jasa. Pertanian dapat berupa sawah yang menghasilkan padi, perindustrian dapat berupa perindustrian kapas. Perindustrian dapat berupa perindustrian kapas, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Sedangkan jasa dapat berupa pengelolaan. 2. Membandingkan kemajuan perekonomian. Membandingkan kemajuan perekonomian dapat dilihat dari pendapatan per kapita atau jumlah penduduknya. Yang ketiga yaitu membandingkan perekonomian antar negara. Membandingkan perekonomian antar negara bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah negara itu merupakan negara maju, negara berkembang, atau bahkan negara yang terbelakang. Misalnya, pendapatan negara Indonesia tentu lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan nasional negara Inggris, sehingga dapat diketahui bahwa negara Inggris lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Yang keempat yaitu dasar dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Yang kelima yaitu membangun kinerja pembangunan. Pembahasan yang ketiga yaitu konsep-konsep dalam pendapatan nasional. Pembahasan yang ketiga yaitu konsep dalam pendapatan nasional. Yang pertama GDP, kedua GNP, ketiga NNP, keempat NNI, kelima DI, keenam PI. Ada 2 poin penting sebelum mempelajari pengertian dari istilah-istilah berikut. Yang pertama yaitu bruto dan yang kedua yaitu neto. Bruto yaitu berat kotor, sedangkan neto yaitu berat bersih. Jadi apa hubungannya dengan pendapatan nasional? Jadi bruto diartikan sebagai pendapatan kotor, yaitu pendapatan yang belum dibayar oleh pajak ataupun iuran. Sedangkan neto yaitu pendapatan bersih yang sudah dibayar pajak ataupun iuran dan sebagainya. Yang pertama yaitu GDP, singkatannya yaitu Gross Domestic Product atau GDP. Bahasa Indonesianya atau nama Indonesianya adalah Produk Domestik Bruto atau PDB. GDP dan PDB itu sama, tetapi cuma beda istilah. Yang pertama memakai istilah bahasa Inggris dan yang kedua memakai istilah bahasa Indonesia. Ya, pengertian PDB atau Produk Domestik Bruto merupakan jumlah total dari produksi yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Perhitungan GDP atau PDB ini dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil produksi, baik barang atau jasa, dan hasil pendapatan yang dihasilkan oleh warga dalam negeri dan warga luar negeri. Ini adalah beberapa syarat perhitungan GDP atau PDB. Yang pertama yaitu dengan cara yang pertama yaitu dengan cara menambahkan GDP ditambah produk WNI di luar negeri. Jadi misalnya kan GDP itu kan keseluruhan dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi GDP ini menjumlahkan pendapatannya dalam suatu negara. Yang berikutnya GDP ditambah pendapatan neto terhadap luar negeri. Yang ketiga GDP dikurang pembayaran neto terhadap luar negeri. Selanjutnya yaitu NNP. Kepanjangan dari NNP adalah Net National Product. Dalam bahasa Indonesianya atau nama Indonesianya adalah Produk Nasional Neto atau PNN.
Produk nasional neto adalah jumlah total produk yang dihasilkan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu namun dikurangi penyusutan modal untuk produksi. Metode perhitungan dari NNP atau PNN ini adalah yaitu NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Dan NNP ini bertujuan untuk mencari neto atau bersih suatu produksi. Adapun yang dimaksud dengan penyusutan adalah penurunan nilai harga dari satu produk atau barang ataupun jasa. Misalnya ketika kita membeli sebuah handphone baru dengan harga 2 juta, maka 2 bulan ke depan harga handphone tersebut bisa jadi akan berkurang. Selanjutnya yaitu Net National Income atau NNI dan dalam bahasa Indonesianya yaitu Pendapatan Nasional Neto atau PNNI. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Cara menghitung pendapatan nasional neto adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Selanjutnya yaitu personal income atau PI dan pendapatan perorangan. Pengertian dari PI adalah pendapatan yang diterima oleh perseorangan yang hasilnya sudah bersih. Rumus untuk mencari personal income atau pendapatan perorangan adalah PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi dengan iuran ditambah asuransi atau pajak. Pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh perseorangan hasilnya sudah bersih. Misalnya gaji seorang pegawai negeri dan pendapatan seorang pengusaha. Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan balasan jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu. Contohnya adalah pembayaran dana pensiunan dan tunjangan. Yang terakhir adalah disposable income atau DI atau pendapatan disposable, yaitu adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi pajak penghasilan. Rumusnya yaitu personal income dikurangi dengan pajak penghasilan. Ini adalah merupakan contoh soal data-data Indonesia. Mulai dari jumlah produksi, jumlah pendapatan WNA di Indonesia, penyusutan, pajak tidak langsung, pajak langsung, laba ditahan, transfer payment, dan iuran pensiun. Di sini kita akan mencari GDP, GNP, NNP, NNI, DI, dan PI. Yang pertama kita mencari GDP. GDP adalah jumlah penghasilan dalam negeri dan WNA. Di sini langsung disebutin dia GDP-nya 500.000. Jadi GDP-nya itu ialah 500.000 US dollar. Selanjutnya yaitu mencari GNP. GNP rumusnya GDP dikurangin jumlah produksi perusahaan asing ditambah dengan jumlah pendapatan WNA di Indonesia. Jadi 50.000 ditambah 20.000 sama dengan 70.000 dikurangi dengan 500.000. Jadi GNP-nya adalah 430.000 US dollar. Selanjutnya kita akan menghitung NNP yaitu Net National Product. Jadi NNP yaitu adalah GNP dikurangi dengan penyusutan. Penyusutannya 4.000. Jadi NNP-nya adalah 4.000 dikurangi 430.000 sama dengan 426 US dollar. Selanjutnya mencari NNI. Caranya yaitu NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Lihat di sini pajak tidak langsungnya yaitu 2.500 US dollar. Berarti kita mengurangi NNP-nya yaitu 426.000 dikurang 2.500. Hasilnya adalah 423.500 US dollar. Oke, selanjutnya kita mencari PI atau personal income atau pendapatan perorangan. PI ini didapatkan dari hasil NNI ditambah transfer payment dikurangi dengan jumlah-jumlah iuran, jaminan kesehatan dan lain-lain dan dikurangi dengan laba ditahan dan iuran pensiun. Jadi PI-nya adalah 427.500 US dollar. Yang terakhir yaitu DI, yaitu PI dikurangi PP pajak penghasilan. PI-nya yaitu 427.500 dikurangi 1.200. DI-nya jadinya hasilnya adalah 426.300 US dollar.